Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Ulumnadi dengan NIM 2210411092. Dengan saya Najwa Mahdania Ali dengan NIM 2210411106. Kami dari kelas D dan kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan rumusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan teknologi. Oke, disimak videonya. Hubungan Pancasila dengan ekonomi. Sistem pengaturan hubungan antar negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang dilandaskan pada Pancasila yang berdasarkan pada asas kekeluargaan seluruh bangsa, dan ekonomi ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, yaitu melainkan untuk kesejahteraan dan kemanusiaan seluruh masyarakat. Dituangkan dalam UUD Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, Pasal 34 Ayat 1, 2. Diatur dalam Pasal 33 Ayat 1, 2, 3. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berisikan perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan akan dikembangkan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan. Persaingan bebas yang berpotensi menimbulkan penderitaan terhadap warga negara. Wujud penerapan sila keempat ini adalah dengan nilai musyawarah dan demokrasi. Tertuang juga dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisikan adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan untuk keadilan bagi masyarakat yang bertujuan mensejahterakan dan penggunaan sumber ekonomi. Untuk itu, sumber ekonomi digunakan untuk kemakmuran warga negara. Adanya proses pemasaran dan produk bisa dimanfaatkan untuk banyak pihak, sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produksi atau hasil usaha. Contohnya dalam bidang ekonomi, yaitu dalam kegiatan, contohnya koperasi. Adanya organisasi ini salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila. Usaha ini berdasarkan kekeluargaan. Koperasi merupakan lembaga simpan pinjam untuk mendapatkan sejumlah uang. Untuk mendapatkan sejumlah uang, ataupun kita bisa meminjam uang ataupun modal dari koperasi. Yang kedua, dalam produk, yaitu mencintai produk dalam negeri. Contohnya saja kita memakai atau membeli atau mempromosikan produk dalam negeri kita sendiri. Bisa dilihat contohnya itu kita memakai batik misalnya.
Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat mengacu pada beberapa sejenis pemahaman. Di antaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangannya. Kemudian harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Kemudian harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan IPTEK. Sila ke-1, tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya, kerugiannya dan keuntungannya manusia di sekitar. Sila kedua, mendasari moralitas manusia dalam mengembangkan IPTEK harus secara beradab. IPTEK harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. Sila keempat, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk pengembangan IPTEK. Sila kelima, mengimplementasi pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, cukup sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.